Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi la abghi bihi badala, hamdan yuballighu min ridwanihi al-amala, thumma salatu wassalamu ala khairil wara wa ala sadatina wa alihi wa sahbihi al-fudala. Amma ba'd, al-mukarramun wal-muhtaramun, sadatuna al-habaib, para asatidah, para jamaah, para habaib yang telah hadir bersama kita, wabil khusus tamu mulia kita Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, Mudir Ma'had Al-Aryad Fara' Talang Betutu, ya. Al-mukarramun wal-muhtaramun, para masyayikhna, para guru-guru kita, wa fi muqaddimatihim Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Yahya Al-Kaf, wal-Habib Muhammad bin Husain As-Sagaf, wal-Habib Hasan bin Umar As-Sagaf, wal-Habib Husain bin Umar As-Sagaf, dan juga yang tadi hadir bersama kita Al-Habib Syukri bin Syahab, yang alhamdulillah dengan berkat mereka berada di kampung kita ini merupakan sebuah berkah luar biasa, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang di mana hal tersebut tidak merupakan anugerah khusus yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan di kebanyakan tempat. Apalagi mereka memiliki dua intisab mulia. Al-awwal intisabul ilm, mereka punya sambungan mata rantai ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa bihi syaraf, sebenarnya ini sudah cukup untuk jadi kemuliaan. Sebenarnya ini adalah sebuah hal yang patut untuk dibanggakan, sebuah hal yang nanti akan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ditambah lagi mereka memiliki intisab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam silsilatan, nasaban. Mereka memiliki nasab yang nyambung kepada Nabi Muhammad melalui jalan darah mereka. Dan ini juga merupakan kemuliaan kedua yang makin mulia ditambah dengan kemuliaan ilmu mereka. Maka ini sebuah anugerah yang wajib kita syukuri dengan beradab kepada mereka, memberikan ta'zim kepada mereka, dan menghadiri majlis mereka dan mendengarkan petuah-petuah mereka. Jadikan mereka qudwah, jadikan mereka sebagai pegangan hidup, jadikan mereka sebagai orang yang menuntun jalan hidup kita. Dan jangan sekali-sekali kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati mereka. Khawatir Allah mengira kita su'ul adab itu, dengan su'ul adab tersebut Allah akan menjadikan kita sebagai orang yang akan dicabut nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dan juga yang kami hormati para orang tua kita yang ada di sini, wabil khusus Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Hasan As-Sagaf, Ami Hasan kita lama tak ketemu ni. Kemudian juga para sesepuh yang lain, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama mereka tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada mereka semua. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla, di mana mereka tersebut yajtami'un, berkumpul dan mengingat Allah Subhanahu wa taala serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dikatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla dzikir. Dikatakan dalam sebuah hadis sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat di mana mereka ini berkeliling di jalan-jalan dunia ini. Tugasnya apa? Mencari kelompok-kelompok orang yang berzikir. Mudah-mudahan kita dimasukkan semua kepada golongan ini, karena alhamdulillah kita sudah melakukan sebuah hal yang menjadikan diri kita insyaallah minhum. Pertama, kita sudah terkena insyaallah dalam golongan hadis yang di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Muslim juga, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat alaihimur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di sebuah tempat rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah baca khatmul Quran tadi.
Kemudian yatadarasuna fima bainahum, saling mengkaji di antara kita. Alhamdulillah kita rutin majlis ilmu, mengkaji kalamullah, mengkaji kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah itu semua termasuk bagian daripada yatadarasuna fima bainahum. Kemudian dikatakan illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka sebuah as-sakinah. Ulama menafsirkan as-sakinah ini dengan berbagai macam tafsir. Di antara tafsir yang sangat banyak didukung oleh para ulama adalah halawatul iman, lezatnya keimanan yang kita dapatkan di hati kita. Sebagai bukti bahwasanya kelezatan tersebut pernah kita rasakan. Mungkin banyak perkumpulan, ribuan orang yang hadir di sana, banyak perkumpulan di luar, mungkin ribuan orang yang hadir, mungkin tempat lebih mewah daripada tempat yang kita hadiri sekarang, mungkin dengan hidangan yang jauh lebih mewah daripada hidangan yang kita nikmati sekarang, mungkin setiap orang yang hadir dapat amplop, mungkin mereka yang hadir dapat bingkisan, berbeda dengan kita mungkin pulang tangan kosong. Tapi ketahuilah, saksikan dalam hati kita semua masing-masing, apakah dapat kelezatan sebagaimana kita merasakan dalam majlis-majlis seperti ini? Apakah kita mendapatkan ketenangan batin, di mana ketenangan tersebut membuat hati kita khusyuk, ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, terbayang seakan-akan bagaimana berkumpulan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, mengingat bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Mungkin kita ada dosa, teringat dosa kita mohon ampun kepada Allah, teringat akan kita bukan orang yang suci, kita orang kotor, kita orang bejat, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah-wajah orang soleh membuat hati kita sejuk rasanya. Luar biasa. Apakah ketenangan ini kita dapatkan tempat lain? Wallahi jawabannya tidak. Hanya tempat-tempat seperti ini, berkumpulan-kumpulan seperti ini, majlis-majlis zikir dan majlis ilmu seperti ini, kita menemukan kedamaian tersebut. Kita berkumpul di mall, silahkan dengan segala kemewahannya. Berkumpul dalam kampanye, silahkan dengan segala bingkisan-bingkisannya. Tapi saksikan, tidak akan dapat ketenangan hati, tidak akan dapat kesejukan hati serta kedamaiannya seperti kita dapatkan pada majlis ini. Itulah halawatul iman di antara tafsir sebagian ulama. Kemudian dikatakan wa ghasyiyat alaihimur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena saking banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam majlis seperti ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggelar majalis zikir yang ada di dunia ini sebagai raudhah min riyadil jannah. Dalam hadis yang terkenal disampaikan oleh guru-guru kita berkali-kali, insyaallah menjadi motivasi kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati kebun-kebun surga, mampir. Sehingga sahabat bingung, di dunia kok ada kebun surga? Sehingga dikatakan, qila wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan kebun surga tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah ketika itu menjawab, khilatul zikir, itu adalah tempat kelompok-kelompok orang yang berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkannya majalisul ilm. Alhamdulillah kita dalam acara ini dua-duanya kita dapat. Majalisul zikir, kita sudah berkumpul, bertahlil, bertahmid kepada Allah, bahkan mengkaji, mengkhatamkan Al-Quran, dan kemudian diisi dengan tausiah, menjadikan majlis ini bukan hanya sekedar majlis zikir, tapi juga majalisul ilm. Maka dua-duanya kita dapat, semua tafsirannya alhamdulillah kita dapat sekarang. Ya, kita insyaallah di sini akan mudah-mudahan bisa mendapatkan hal tersebut. Maka ketika ghasyat alaihimur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tanda yang bisa kita pahami. Pertama, majlis-majlis seperti ini kalau ditawassulkan untuk kabul hajat, hajatnya mudah terkabul. Kalau dikabulkan untuk menyelesaikan masalah, masalahnya cepat selesai. Kalau memang dia sakit, hadir ke majlis-majlis seperti ini biniyati tasyaffi, dengan niat untuk mengobati dirinya, maka insyaallah dengan izin Allah sembuh. Sehingga mungkin bisa ditasih Habib Bagir, guru kami daripada murid-murid Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seperti Abu Ya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharun, Al-Ustaz Mundiri, Al-Kiai Haji Nawawi Sereseh, begitu juga Al-Habib Husain bin Agil, pernah menjelaskan pada kami, Abu Ya Said Muhammad itu kalau muridnya bilang uzur sakit, itu disuruh masuk kelas. Nah, kalau kita sekolah izin sakit, ngirim surat, bisa tidak masuk ke sekolah. Kalau Abu Ya Said Muhammad mendengar muridnya uzur sakit, disuruh masuk kelas.
Suruh hadir halaqah. Kenapa? Kata beliau, biniyati tasyaffi, dengan niat untuk disembuhkan penyakitnya. Dan subhanallah, menurut guru kami, Al-Ustaz Kiai Haji Munziri, beliau menyebutkan bahwasanya aku pernah coba dan itu sembuh. Anak punya penyakit itu parah, demam, berhari-hari, berminggu-minggu, makan obat macam-macam, tidak mempan. Tapi pas hadir majlisul ilm sembuh. Kok bisa seperti itu ajaib? Ketahuilah, itu athar min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan tempat seperti ini diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak cukup sampai di situ. Ghasyat alaihim wa haffathumul malaikah, kemudian mereka dikelilingi dan ditutupi oleh para malaikat. Dikatakan dalam sebuah hadis yang lain bahwasanya ketika malaikat tersebut mendapati majlis seperti ini, maka mereka berkumpul seraya menaungi orang-orang yang duduk di sini dengan sayapnya, dan mereka berkumpul bersambung satu dengan yang lain sampai memenuhi langit dunia. Yang artinya apa? Kalau malaikat sudah hadir pada kita, paling tentu malaikat ketika ridho kepada apa yang kita buat akan mendoakan kita. Dan doa malaikat berisikan istighfar, permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran kenapa kok setelah hadir majlis seperti ini kita mendapatkan perubahan pada diri kita. Ibadah semakin semangat, kemudian hati semakin tenang, kemudian mendapatkan rasa semangat untuk menghadir majlis ilmu, semangat lagi, macam seakan-akan dicas balik, dicas kembali untuk bisa lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Karena ketahuilah itu adalah salah satu bekas daripada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ketika mengampuni seorang hamba, salah satu pertandanya adalah wuffiqa lil khairat, dia akan dipermudah untuk memperbaiki dirinya, dia akan dipermudah untuk melakukan kebaikan, dia akan dipermudah untuk melakukan hal-hal yang menghapus dosanya. Itu adalah tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan doa hamba, mengampunkan hamba tersebut dari dosanya. Maka di sini alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berkumpul, kita harap hal tersebut Allah wilkan pada diri kita. Allah jadikan hal tersebut para malaikat, mereka menaungi kita dan mendoakan kita dengan istighfar. Doa malaikat adalah doa yang mustajab. Mereka ibadul mukramun, tidak seperti doa kita yang kotor dengan noda-noda dosa. Bahkan istighfar kita, kata ulama, yahtaj ilal istighfar. Kalau kita menyebut astagfirullah, itu masih butuh diminta istighfar lagi. Kenapa? Istighfar kita ini banyak bohongnya. Sekarang astagfirullah, nengok maksiat jalan lagi. Besok astagfirullah, nengok mancing lagi. Apa kita main-main? Beda dengan istighfar malaikat, ya ikhwan. Istighfar malaikat satu kali saja, semua dosa kita bersih, semua kita diampunkan, dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju kebaikan, jalan-jalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Kemudian yang terakhir, Al-Fadhil di sini cuma ingin menyampaikan dua hal saja karena waktu juga sudah terbatas. Biar 15 menit cukuplah ya. Tidak usah banyak-banyak. Karena pesan dari panitia tadi dosa banyak-banyak deh katanya. Anak suka ngelantur soalnya. Minta maaf ya. Suka ngelantur soalnya. Di sini dikatakan bahwasanya pertama, husnudhan itu adalah hal yang lazim bagi setiap orang dan tanda kewaraan seseorang daripada al-ghulu. Wara' yang ada di dalam hati adalah husnudhan, mempermudah sangka baik. Sangka baik, apa dia sangka baik? Melihat apa-apa tidak langsung negatif, positif aja. Ini tanda kewaraan di dalam hati. Sebagaimana disebutkan kitab Al-Manhajus Sawi, dinukil daripada kalam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, bahwasanya termasuk al-wara'. Wara' bukan hanya terbatas pada tidak mau menyentuh benda yang syubhat daripada makanan yang dikonsumsi, namun juga menjaga hati. Jangan sampai terkotori dengan yang namanya prasangka buruk. Berhati-hati dalam bersangka, berhati-hati dalam menilai, berhati-hati dalam mengklaim. Sehingga mereka tidak akan mungkin ketika melihat sesuatu masih ada unsur kebaikan, maka mereka mencarikan 1000 alasan untuk membela daripada menyalahkan. Dan ini termasuk sifat wara' yang ada di hati. Jadi bukan hanya wara' zahir, tapi juga butuh wara' yang namanya wara' batin. Dan pada malam ini Al-Fadhil mengajak diri Al-Fadhil sendiri dan kepada hadirin semuanya untuk husnudhan, beriktikad baik bahwasanya orang-orang yang kita hauli ini, yang kita bacakan Quran untuknya, yang kita tahlili, insyaallah min ibadillahi salihin, bal ba'duhum min awliya'illahi ta'ala, termasuk daripada awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kita harus husnudhan? Pertama, ada tanda yang membuktikan.
tanda yang membuktikan mereka wali min auliyaillah subhanahu wa ta'ala, atau ba'dhum awliya min auliyaillah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau pernah mengatakan sebuah makalah, atau diriwayatkan dari beliau sebuah makalah yang sangat terkenal, di mana beliau mengatakan auliya Allah mata idza ru'u dzakarallah. Mereka para wali-wali Allah itu kalau dilihat itu langsung mengingatkan kita pada Allah. Nah, ini kita kan tahu pandangan kita nih. Ada orang kalau lihat dia ingatnya pasar, karena setiap hari ngomong berdagang. Ada orang lihat dia bisnis, ngapa tiap hari ngomongannya bisnis. Ada orang lihat dia pasti ingatnya mokat, tiap hari mancing mokat. Tapi mereka yang lazimul ibadah, lazimul ta'ah, pasti yang diingat kalau lihat dia pasti taat. Mereka para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita subhanallah, disengaja atau tidak sengaja, terpaksa atau tidak terpaksa, dengan sebab mereka yang kita tahlilkan dan kita doakan, berkumpul baca Quran sampai khatam, baca tahlil, baca zikir, karena sebab mengingat mereka. Mungkin kita tidak bertemu langsung dengan mereka melihat, tapi athar mereka para aulia tidak akan putus, karena kematian mereka sama dengan hidupnya. Dan di antara hal tersebut mereka menjadikan sebab berkumpulnya kita. Bahkan kita akui terang-terangan dalam doa tahlil kita, man ijtaba'na bisababihim wa talawna liajlihim, khususan kepada orang yang kami berkumpul karena sebab mereka, dan kami menghatamkan baca Quran, baca zikir untuk mereka. Lah kok pengakuan ini timbul? Terpaksa atau enggak? Terpaksa atau tidak terpaksa? Terseret kita yang hati di sini bisa seperti itu. Loh kok bisa? Li'annahum awliya Allah idza ru'u dzakarallah. Kalau mereka dilihat, mengingatkan kita pada Allah. Maka hati-hati dengan para mereka aulia, para salihin. Tanda mereka mungkin bukan pakai sorban yang besar. Tanda mereka mungkin bukan mereka adalah orang-orang yang benar-benar seakan-akan khusyuk. Tapi tanda yang paling menonjol daripada mereka, hawa kebaikan begitu kental, aura kebajikannya begitu kental, sampai kalau kita lihat ingat dosa kita. Kita pun itu tak ngomong, walau mengucap sekalipun, senyum sama kita, berkhair. Dosa kita ingat, ya Allah, aku ini kotor, alangkah baiknya bisa ketemu beliau. Bisa langsung kayak gitu. Kok otomatis dari mana setrum itu nyambung ke hati kita? Ketahuilah mereka wali min auliyaillah. Maka di sini ilzam husnudzan, lazimi hati kita untuk sangka baik, sehingga dalam sebuah gubahan syair disebutkan kulla lailatin fa'taqidil qadra wa kullaman laqitahu fa'taqidil khidra. Setiap malam husnudzan, mungkin malam Lailatul Qadar, sehingga setiap malam kita ibadah, jangan nunggu bulan puasa baru ke masjid. Dan setiap orang kau ketemu, jangan kau sangkakan dia adalah Nabi Khidir, sehingga kita tidak punya nilai negatif kepada siapapun kita ketemu, kenal ataupun tidak kenal. Mungkin dia Nabi Khidir, bukan berarti lepas waspada, bukan, tapi jangan buat nilai yang berlebihan, apalagi negatif setiap ketemu orang. Mungkin dia Nabi Khidir, mungkin dia wali min auliyaillah. Kenapa? Karena kalau betul-betul dia Nabi Khidir atau wali min auliyaillah, la yafutuna barakatuh, tidak akan meleset dari kita keberkahan yang mereka bawa. Itu pentingnya ya. Dan yang kemudian selanjutnya adalah tidaklah kita berkumpul di sini kecuali adanya mahabbah, rasa cinta pada mereka para aulia dan salihin. Karena tidak mungkin kita nak meluangkan waktu, mungkin datang dari jauh berpuluh-puluh kilo ke sini, hadir meluangkan waktu, baca Quran, baca zikir yang begitu panjang, dengan nasihat yang begitu panjang, yang kalau kita ukur dengan akal, letih kerja ini, bukan kerja mudah. Tapi kok kenapa kita memaksakan diri untuk melakukan hal tersebut? Ketahuilah itu min alamatil mahabbah. Dan cinta kepada mereka merupakan bagian daripada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tidak mungkin kita cinta kepada mereka kecuali karena kesalehannya. Dan kesalehan itu dari siapa berasal? Nabi Muhammad SAW. Maka cinta pada mereka gambaran atau bagian daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma haqiq, amin. Nah kemudian cinta kepada mereka orang-orang soleh tidak akan sempurna
kecuali sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan qala Al-Imam Hasan Al-Basri la yaghurrannaka qawlu man yaqul al-mar'u ma'a man ahab fa innaka lan talhaqal abrara illa bi'a'malihim فاليهود والنصارى كانوا يحبون أنبياءهم وليسوا معهم وهذه إشارة على أن مجرد المحبة من غير اتباع لا ينفع أو كما قال الإمام الغزالي في الإحياء. Ketahuilah bahwasanya jangan sekali-sekali kalian terlena hanya mengandalkan sebuah hadis mungkin yang kita pernah dengar, al-mar'u ma'aman ahab, orang itu pasti akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena seorang A'rabi datang kepada Nabi Muhammad SAW dan seraya menanyakan pertanyaan yang unik. Apa ditanyakannya? Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat? Nah, kalau orang nanya hukum ke Nabi wajar, ini nanya kapan kiamat, hebatnya orang. Nah, disinilah ngelihat kebijakan dan kefasihan Nabi Muhammad SAW. Beliau memakai uslubul hakim. Beliau tidak menjawab langsung, tapi beliau katakan, "Madza a'adatta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Bahkan Nabi bukan menjawab. Ya, karena dua hal. Pertama, pertanyaan ini tidak layak untuk ditanyakan, karena percuma, siapapun tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah. Untuk apa ditanyakan? Kedua, kapanpun hari kiamat yang terjadi, tidak jadi masalah. Yang penting sudah siap apa. Sehingga Nabi meluruskan pertanyaannya tanpa menyinggung. Langsung beliau arahkan jawabannya dengan pertanyaan balik. Madza a'adatta laha? Ini dikenal oleh ulama balaghah sebagai uslubul hakim, kata ulama balaghah. Ya. Di mana ketika itu mereka memindah kepada hal yang lebih baik daripada makna kalam sebelumnya. Maka dikatakan di situ seorang Arabi tersebut menjawab, "Ma'adattu laha kathira salatin wala siyamin ila anni uhibbu Allah wa rasulah." Aku tidak menyiapkan untuk hari kiamat ini banyak hal. Anak tak punya banyak solat, tak punya banyak puasa, intinya tak ada banyak ibadah. Tapi satu hal saja aku punya. Aku cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan nanti di surga bersama orang yang ia cintai. Kalau modalnya cinta Allah dan Rasulnya, maka dia juga pasti insya Allah akan berkumpul dengan Rasulullah SAW di surga. Namun Imam Hasan Al-Basri mengingatkan, jangan kalian hanya dengan modal mendengar ini langsung hanya pengakuan di lisan, oh aku cinta aulia, cinta habaib muhibbin, cuma modal lisan saja, tidak sampai di hati dan tidak mengikut perbuatan mereka, engkau sudah merasa sampai dan mendapat manfaatnya. Karena beliau mengatakan, fa innaka lan talhaqal abrara illa bi'amalihim. Engkau tidak akan mungkin bisa mengambil manfaat dan berkah mereka kecuali mengikuti amal perbuatan mereka. Jadi kalau kita cuma hol tak tidak niru mereka, tak niru sahibul haul, tak mengambil kebaikannya, tak meramaikan apa yang pernah mereka dakwahkan. Mereka datang sini dakwah, ngajarkan ilmu, ngajarkan Islam. Lah yang kita nak hadir majlis tak dengan 1000 alasan, khalas. Berarti hal tersebut belum sampai. Kata Imam Hasan Al-Basri, fa innaka lan talhaqal abrara illa bi'amalihim. Engkau tidak akan sampai mengikut seperti mereka, diikutkan bersama mereka nanti kecuali meniru amalnya. Sebagai perbandingan kata beliau, al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan Nasrani, kanu yuhibbuna anbiya'ahum, mereka ini suka kuat lantang menyuarakan cinta pada nabi mereka, bahkan saking fanatiknya. Kalau nabi yang mereka suka, yang tak suka dibunuh. Untuk membela nabi yang mereka suka, alasannya cinta buta. Tapi walaisu ma'hum, nanti di hari kiamat tak satu pun Yahudi dan Nasrani bersama nabi-nabi mereka kecuali mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Karena nabi mereka beriman pada Nabi Muhammad. Kalau mereka tidak ikut nabi mereka dalam perbuatannya, jangan harap mereka bersama nabi-nabi mereka. Maka begitu juga kita. Jangan hanya modal lisan, hanya modal gembar-gembor acara, hanya sekedar pengakuan saja tanpa meniru akhlak mereka, tanpa menghidupkan apa yang pernah mereka dakwahkan, kemudian mau berkhayal kita sama mereka. Tidak. Bahkan Imam Ghazali menegaskan setelah mengutip kalam tersebut, wa hadhihi isyaratun ila anna mujarrad al-mahabbah min ghairi ittiba' la yanfa'.
Ini menunjukkan kalau hanya sekedar ngaku cinta tapi tidak ngikut, tidak manfaat, kata beliau. Sebagai contoh juga dalam kitab Tathbitul Fuad karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di situ disebutkan bahwasanya salah satu aulia yang sangat terkenal yaitu Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Beliau itu pernah suatu ketika mau hadir majelisnya. Tibanya di situ ada orang berjalan di belakangnya. Setiap kakinya Syekh Abu Yazid Al-Bustami ngelangkah, dia juga mijang. Nah, mengharap dapat berkah langkahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ada lagi yang lain minta pakai itu jubah beliau yang ngajar. Setiap Abu Yazid Al-Bustami ini menyampaikan sesuatu, beliau pakai jubah. Akhirnya ada orang, ya Syekh minta barokah, pakaikan aku jubahmu. Hanya sekedar pengen pakai jubah. Akhirnya beliau menyebutkan sebuah nasihat kepada orang-orang tersebut. Apa yang beliau katakan? Lau salakhtu laka jildi fa'albastuhu laka ma yanfa'uka hatta tasiru ala sirati allati sirtu biha ala Allah. Kalau engkau ini ya sampai badanku ini sana ku lepas kulitku, ku pakaikan engkau, ini akan datang manfaat. Sampai apa? Kalau kau nak dapat berkahku, ikuti jalanku, ikuti akhlakku, ikuti jalan yang aku tempuh kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kau dapat manfaat. Nah, di sini maka kita buyahnya kita hadir haul mengadakan acara seperti ini tidak dilakukan kecuali hanya untuk percontohan kita, mengingatkan kita inilah orang soleh, mereka sudah dapat rahmat Allah, mau tidak seperti mereka, ikuti mereka, untuk ngecas hati kita biar semangat bisa seperti mereka. Karena meniru mereka, meniru sebagian kecil daripada meniru Nabi Muhammad SAW. Ini Al-Fadhil bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan kita semua bisa mendapatkan keberkahan mereka para ulia, keberkahan guru-guru kita, dan dijadikan kita semua sebagai orang-orang yang nanti insyaAllah berkumpul bersama mereka dengan mahabbah sadiqah. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha minni wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.